Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pada hari Jumat ini kita dalam sehat selalu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, banyak yang bertanya kepada saya seputar ujian paket dan rumah tahfiz. Jadi saya kebetulan bertemu dengan sahabat saya sesama penyuluh Kementerian Agama, kalau nggak salah punya yayasan apa? Zam-Zam Darussalam. Zam-Zam Darussalam. Iya. Namanya punya ada rumah tahfiz paket. Tapi sebelum kita berbicara ke situ, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazar Qasim, betul nggak? Panggilan ya. Nah, Nazar Qasim. panggilan berarti ada nama lain. Ada nama lain. Apa yang betul? Ada Nazahati Qasim. Nah, itu nama lengkap. Nazahati Qasim. Qasim. Selama ini saya tahu Nazar Qasim. Ya ngomong-ngomong Nazar Qasim, kalau lihat nama kan beda dengan Mariono. Ada O. Jadi kira-kira asal usul Pak Nazar Qasim ini di mana? Kalau kata Pak Rudi, kita nih lahir besar di Palembang, Lubuk Linggau, sekarang menjadi penduduk Kota Batam. Oh, artinya asal usul saja. Iya. Orang Batam tapi asal usul Linggau ya. Ya, Linggau. Sumatera Sarawak. Selatan. Tahun berapa masuk Batam? Masuk Batam sudah 2 kali, 96 dan terakhir 2004 nih, baru mantap betul. Oh, berarti pernah masuk Batam, pernah pulang? Pernah pulang, tapi tidak lama waktu itu. Oh, balik. Ada orang bilang kalau masuk Batam nih pernah minum air seladi kan? Iya, Nah, itu akan betah. Oke, berarti sekarang mantap. insya Allah. Saya dapat informasi Ustadz Nazar Qasim ini yayasannya di mana tuh? Segulung Baru, Di Segulung Baru ya? ya Blok B nomor 7. Blok B nomor 7. Oke, langsung aja kepada yayasan. Apa latar belakang ingin mendirikan yayasan? Latar belakang pertama kita melihat tahun 2008-2009. Berarti mendirikan yayasan 2008 ya? 2009 dapat. 2009. Jadi 2008-2009 itu banyak kawan-kawan yang jadi ustadz di Kota Batam tidak memiliki ijazah. Oh iya. Banyak ustadz tapi tak punya ijazah. Tim ijazah. Iya. Ditambah lagi banyak anak-anak yang pondok pesantren putus sudah 3-4 tahun, misalnya dia di Gontor, dari Alamin kan tidak punya ijazah. Sehingga dia tidak punya ijazah, ya kita selamatkan. Oh, di latar belakang keinginan kita melihat, pertama mungkin melihat peluang ya, yang kedua merasa prihatin banyak orang yang ilmunya mungkin cukup tetapi tidak memiliki jasa formal. Iya. Yang kedua juga banyak ya anak-anak alumni pondok mungkin karena berhenti atau pondok itu tidak menyelenggarakan ijazah resmi. Iya. Tahun berapa itu? 2009. 2009. Di Yayasan Zam-Zam Darussalam itu apa saja program? Program Bidangnya lah. bidangnya pertama sebenarnya kita fokus dari pendidikan agama, ngaji dulu, setelah Berarti ada TPQ. TPQ dulu MDA. Oh, MDA. MDA dulu MDA. Setelah itu RA, ada RA, Rodatul Alfalnya atau TK. TK. Nah, apa itu tadi pendidikan kesetaraan? Pendidikan kesetaraan yang orang nyebut paket. Paket. Aslinya pendidikan kesetaraan kan? Iya. A itu SD, B SMP, C SMA. Nah, 2020 COVID tadi kita mendirikan pondok pesantren tahfiz. Oh, berarti sebenarnya kalau rumah tahfiz atau pondok pesantren tahfiz itu sejak COVID datang. COVID datang, kita Berarti melihat ada berkahnya juga COVID ya. lihat karena kondisi dulu anak nggak bisa keluar rumah, jadi kita mencoba membina anak-anak kita dan anak-anak kawan. Alhamdulillah sudah ada yang 30 juz yang dari anak kita sendiri kan gitu kan. Nanti dulu. Kan COVID berarti 2019 mau 2020 kan? 2020. Finalnya kan COVID besarnya kan 2020. Kira-kira sampai sekarang meskipun COVID dinyatakan hilang bukan hilang ya, dinyatakan berhenti penanganannya. Apakah anak itu masih ada yang ambil tahfiz? Alhamdulillah sekarang kan mondoknya yang mondok ya 50. Yang mondok Yang sudah 50. Ya awalnya kan karena COVID aja kan. COVID ya. Tapi sekarang walaupun tak COVID tetap jalan. Kita jalankan pondoknya. Oh,
itu kopi itu hanya pemicu. Pemicu berkah itu. Berkah. Tidak, sekarang seputar ijazah paket. Kita tahu ya, terlalu banyak sekarang, maaf, orang jadi pejabat, baik pejabat eksekutif, pejabat legislatif. Eksekutif itu misalnya kepala desa, bupati, yang legislatif itu ya, anggota BPD, DPR, kan legislatif. Saya dapat informasi mereka juga banyak menggunakan ijazah paket. Sebenarnya kalau menurut peraturan, ijazah paket dengan ijazah biasa yang tamatan sekolah itu memiliki kesamaan nilai tidak, peluangnya. Misalnya kalau ini ke sini, apakah sama kekuatannya? Kekuatannya secara undang-undang sama. Sama. Jadi kalau kita misalnya mencontohkan anak kita dari paket A, dia bisa masuk SMP negeri kemana? Bisa. Yang Dari paket ke SMP negeri bisa. Oh. Dari paket B misalnya ke SMK, SMA. Bahkan alhamdulillah tahun kemarin ada anak kita yang sudah 5 juz, dia ingin ke SMK. Kita boleh tes, kita beri sertifikat, artinya yang 5 juz mungkinnya dia masuk SMK itu melalui jalur prestasi. Jadi tadi ijazah paket ini kan sama, kekuatannya sama, ya. Mau legislatif, eksekutif itu bisa dipergunakan. Alhamdulillah tadi kalau kita cerita banyak anggota dewan, awalnya paket tapi sekarang udah S2 kan? Iya. Awalnya paket. Bahkan ada gubernur, awalnya paket sekarang doktor kan gitu ya. Jadi banyak sekali kan, lebih dari kita akhirnya, lebih pintar. Oke. Kalau dulu saya dapat informasi kan, yang paket tidak bisa masuk negeri karena waktu ujiannya berbeda. Nah, kira-kira kalau sekarang kan biasanya kalau negeri itu kan pakai waktu ya, kecuali swasta. Dulu pun paket swasta pasti, kalau negeri sulit. Sekarang kira-kira yang ijazah paket tuh kira-kira ujiannya sama nggak dengan yang umum, sehingga nanti bisa masuk pergi kemanapun pada waktu bersama. Gimana Pak? Iya, sekarang sama ya. Sama. Jadi yang sekarang untuk misalnya untuk kuliah, sekarang bukan menunggu ijazah ada, kan surat keterangan dan raport. Raport. Kalau negeri ya. Seluruh kalau kita kuliah kan itu dulu masuknya tuh. Misalnya kita ke universitas negeri ya, masuk berkas itu dulu. Biasanya surat keterangan dan raportnya. Dan kalau kita gimana caranya? Ya kita sama. Kita buat keterangan juga dan surat keterangan, raport. Karena anak kan punya raport. Anak kita ini kan dapodik, sama dengan negeri. Oh, jadi walaupun kita ini sekedar paket yang Yayasan Zam-Zam Darussalam tadi, itu punya raport juga? Punya raport. Oh, karena terdaftar juga di dapodik ya? Dapodik. Oh, artinya bukan bodong? Bukan bodong. Bahaya sekali. Dia dapat apa? Paket tuh menjelang ujian baru daftar. Berarti ada raportnya juga? Pakai raport. Jadi kalau misalnya ini contoh nih, anak saya ikut paket, katakanlah ujiannya tahun depan. Iya. Sekitar bulan 4 ya? Iya. Nah biasanya kan kalau daftar ke perguruan tinggi negeri, betul ya, kadang-kadang sebelum dapat ijazah sudah bisa daftar. Kan? Katakanlah bulan 2 atau bulan 3, 1 bulan sebelum ujian. Itu kira-kira kalau 1 bulan sebelum ujian kita sudah punya raport? Kan raportnya kan yang diambil tuh raport di kelas 2. Bukan raport di kelas ini, jadi kelas 2. Raport di kelas 3? Biasanya raport kelas 3-nya awal. Ganjilnya. Jadi misalnya kalau SMP mungkin raport SMA, raport kelas 10, raport semester 10 11. 9 gitu di offload itu. Oh iya. Seperti itu biasanya. Bukan yang kelas semester 12 ini bukan, 11, 10, 9 biasa gitu. Oh, berarti sekitar bukan hanya di tahun akhir menjelang ujian ya? Iya. Di awal juga. Oke, Pak Nazar Qasim, kita sudah mulai paham. Artinya ternyata kekuatan ijazah paket itu sama, bisa masuk kemanapun dalam waktu juga sama dengan yang sekolah umum. Nah sekarang kalau misalnya orang mau masuk ke ikut paket tempat Pak Nazar Qasim, kira-kira apa syarat-syaratnya supaya bisa diterima? Pertama dia kan punya kakak, kartu keluarga. Ya, akte. Setelah itu ijazah ijazah sesuai ya. Kalau dia paket B, kalau dia cuma paket A berarti tidak perlu kan.
Oh, paket A, ini berarti kan SD. SD. Tidak perlu. Nggak perlu. Nah, paling ijazah TK aja misalnya kan. Kalau ada. Kalau ada. Nah, setelah itu kalau SMP berarti ijazah SD. Setelah itu SMA berarti ijazah SMP-nya. Itu harus ini kan. Nah, bagi anak yang pernah sekolah rapot, misal dia mau kelas 2, kelas 3, berarti ada dibuktikan dengan rapot dia sekolah di SMP mana atau pondok mana. Oh, kakak. Lebih penting itu. Kakak KTP tidak? Tidak. Oh, tidak. Walaupun ada pendukung. Pendukung karena 17 tahun. Oh, kalau itu ya, tapi Iya. bisa aja udah tua ikutnya kan? Banyak Ya artinya KTP hanya pendukung. pendukung. Maka wajib, terus ijazah terakhir kalau ada. Ada. Artinya kalau ngambil paket B, itu SMP itu kan? SMP. Berarti harus ada ijazah. SD, ya. Kalau ingin ngambil paket C berarti SMA. SMA, ada Yang di SMP. dibutuhkan ijazah SD apa SMP-nya? SD SMP. SD SMP. Kalau misalnya di bawahnya nggak punya, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan udah boarding, nanti sejarah sekolah kan kelihatan. Berarti tidak bisa ngambil paket itu sekaligus. Nggak boleh. Misalnya saya nggak pernah sekolah sama sekali. Tahun 2024 nak jalan DPR. Iya, Itu kan? iya. Saya dalam 1 tahun tuh diambil sekaligus. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Oh, Kan- pikir bisa sekaligus. Kan sekolah tuh 3 tahun. Oke, kalau saya misalnya hanya sekedar kalau tidak sekolah SD sama sekali, Ya. maunya lon DPR. Ini misalkan, Iya. banyak kan harus tamat SMA. Berarti ngambil ijazahnya harus per 3 tahun. Per 3 tahun SMP, SD dulu. SD dulu, Tamat. 3 tahun kemudian. Kan sudah berarti langsung daftar kan? Nah, Tamat berarti paket B SMP. enggak, daftarnya harus nunggu 3 tahun kemudian. Apa cukup 1 tahun? Sekarang misalnya kan Pak Marwani tahun 2023 sekarang. Nah, daftar SD. Daftar kan? SD nih, SD. Berarti kan tahun 2024 ini kan anggaplah karena sudah tua, dispensasi, dan macam-macam, mungkin sekolah, mungkin anggaplah kan 2024 udah tamat SD. SD. Berarti sudah tamat. SMP-nya tahun berapa? Dia bisa. Berarti kan ini kan langsung daftar ke Dopodik nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 2004, 2005, 26, 27. Oh, berarti 2004, 2005, 2006, 27 baru bisa ikut pakai SMP, ya, SMP. 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 Tapi itu terdaftar ya? Iya, terdaftar kan? Terdaftar terus ya. Nanti 28, 29, 30. Berarti 2029. 30 baru ngikut paket C-nya. Iyalah, artinya kalau ingin sekaligus Nggak bisa. A, B, C, SD, SMP, SMA tidak mungkin. Aspal. Asli tadi masuk. Masuk. Artinya yang bisa tuh SD dulu. Iya, Anggaplah 1 tahun mulai sejak daftar ya. iya. Nah, oke, dapat SD tahun 2024. Misal, Iya. ujian tahun depan kan? Iya. Jadi teman-teman yang ingin jadi anggota DPR Dan sekarang ya. tahun 2024 nggak bisa, tahun 2029 juga nggak bisa. 2009 mungkin kita beri surat keterangan karena 2030 dia karena dia terdaftar kan. Mungkin biasanya buat keterangan. Bisa ya, keterangan dulu. Keterangan dulu, dia akan ikut 2030 gitu aja. Yang pasti bisa tuh tahun 2030. 34. 34. Ya. Kuliah sarjana ya. Sekaligus nggak bisa. Iya. Yang bisa tuh kalau hari ini SD berarti paket A ya. Iya. Tahun 2024, nanti paket B-nya Nah. SMP tahun 2027. Iya. Nah, baru tahun 2030 berarti paket C. C. Tapi kalau bisa memungkinkan saya dapat informasi di KPU juga membolehkan keterangan. Kalau dia ada aturan kan, Kalau ada aturan. ya. Biasanya dia SMA akan ujian gitu. Iya, iya. Kalau di PT-PT biasa gitu atau perguruan negeri. DPT ya. DPT kan. Iya, iya. Anak Nggak ini tahu lah kalau KPU. ada tahu ya. Itu urusan aturan internal. Aturan ya. internal. Oke, artinya teman-temanku ternyata nggak bisa ngambil ijazah sekaligus. Oke Ustaz, yang bisa paket ini nggak ada perguruan tinggi paketnya. Nggak ada. Berarti hanya SD, SMP, SMA. SMA. Kalau perguruan tinggi nggak ada. Belum ada belum. Tapi ada Bentar. orang istilah ada esos sarjana orang sekolah itu gimana caranya? Kurang tahu kita tidak paham itu. No comment itu tidak tahu itu kan. Sebab ada istilah dia tak pernah sekolah bisa dapat ijazah tuh. Tapi itu isu ya. Isu. Kita belum tahu lah. Oh berarti paket hanya perguruan tinggi tidak ada ya? Belum ada. Oh. Yang ada kan UT sekarang kan. Oh iya. Ada UT. Perguruan tinggi UT ya. Ah, Kalau UT. nggak salah di Batam ada ya. Ada, UT. UT ada. Oke. Sekarang pengalaman Ustadz. Ada nggak yang ikut paket dengan Ustadz ini yang tidak lulus selama
pengalaman Dulu pernah. benar dulu. Waktu pakai UN dulu. Makanya ada 2 kali ujian. Oh. Jadi tidak ujian pertama dulu 2013. paket pun kan juga ya. Iya UN, seluruh sama. Oh, berarti yang sekolah biasa pun ada yang lulus tidak? Iya. Paket pun ada yang lulus ada yang tidak? Iya, Dulu. makanya gelombang kedua. Oh, berarti paket pun ada gelombang 1, gelombang 2. Dulu ya. Bukan kalau sekarang enggak lagi. Sekarang setelah tidak ada ujian nasional yang di semua sekolah kan yang menentukan kelulusan kan lembaga masing-masing. Nah, sekarang setelah tidak ada UN ini ada nggak yang nggak lulus? Alhamdulillah tidak ada, karena kan kita menentukan selagi anak itu ikut ujian, belajar, memang baik, sopan, karakternya bagus, ya alhamdulillah kita selidiki. Artinya setelah seperti sekolah-sekolah umum tuh yang menentukan kelulusan itu di sekolahnya masing-masing, ternyata kita pun berlaku sama, tapi dengan catatan dia semangat belajarnya tinggi, sopan, berkepribadian baik. Iya. Walaupun kita yang menentukan kelulusan, kalau budak tuh degil, kan untuk apa perlu kita luluskan kan? Iya. Takut pula menjadi yang tidak baik. Artinya, Ustaz, insya Allah kalau ada orang daftar paket nanti berlaku, lulus semua ya? Insya Allah. Jangan nanti dia di Jakarta tidak ikut ujian gimana? Insya Allah selagi ini ikut ujian. Kalau mau belajar, mau ikut ujian, sopan santun, lulus. Insya Allah. Tapi betul kata tadi, bukan berarti setiap daftar lulus. Nanti ketika ujian di Jakarta kan? Oke, kira-kira apakah lembaga kita ini hanya ada di alamat sekarang di Sagulung, apa sudah ada cabang lain? Kalau untuk sekarang masih di Sagulung. Tapi kalau yayasannya saya di kampung saya buat, tapi itu tahfiz. Oh, di Lubulingga. Jadi tahfiz. Jadi kita buat rumah tahfiz di kampung. Tapi rumah pondok tahfiznya. Iya. Kalau untuk paketnya tetap tidak ada. Dan menurut ketentuan tak boleh juga ya buka cabang. Mungkin boleh, saya belum coba. Cuma kan di sana harus ngurus domisili. Oh. Karena kan nanti Dapodik itu kan operatornya masing-masing. Oh, mungkin kalau yayasannya boleh saja satu. Iya. Tapi lembaganya tidak boleh. Mungkin berdiri sendiri situ nanti. Iya. Kalau yayasannya kan boleh saja kan. Iya. Yayasan seluruh Indonesia. Boleh. Tapi kalau penyelenggara teknisnya tentu harus sesuai dengan tempat masing-masing, karena juga harus datang. Ustaz, kira-kira menyelenggarakan ijazah paket ini itu kan resmi kan? Nah, berarti lembaga kita ini terdaftar juga di distrik. Iya. Itu ada nomor pokok sekolah nasional NPSN. Oh, berarti walaupun kita ini jangan dikira ecek-ecek kan? Bukan ecek-ecek, Pak. Iya. Seharusnya lebih dari umum, karena ini kan homeschooling pada dasarnya. Homeschooling. Belajarnya harus lebih giat lagi harusnya. Artinya lembaga ini terdaftar juga kan di distrik, apa nanti nomor pokok sekolah. Kalau dulu kan ada NISN, nomor induk sekolah nasional. Nah, kita ini apa namanya? Nomor pokok sekolah nasional. Nomor pokok sekolah NPSN, nomor pokok sekolah nasional. NISN sekarang sudah berubah NP, itu beda. Bukan, mungkin itu nomor induk siswa nasional, mungkin NISN mungkin. Oh, yang itu mungkin untuk siswa. Siswa, nomor induk siswa nasional. Berarti yang ikut ujian di kita pun ada juga nomor induk siswa. Sama, kalau tidak bisa. Harus ada NISN, walaupun udah tua. Ada umur 50 daftar, kan zaman kita belum ada. Ternyata bukan PC. Ya itu harus daftar Dapodik tadi. Dapodik secara nasional mengeluarkan nomor induk siswa nasionalnya, NISN. Sekarang yang misalnya nih ujian tahun depan kan bulan 4. Menurut aturan, kira-kira berapa bulan sebelum ujian bisa daftar? Dia kan tidak seperti itu. Daftarkan dari awal, kecuali anak pindah. Daftar dari awal maksudnya? Kan anak itu kan harus terdaftar kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya. Oh. Bukan ucu-ucu mau ujian saya daftar, tidak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali dia memang anak pindah, mungkin di bulan 7 bulan 8. Kemarin yang kita ceritakan. Kalau bisa. Kan udah kelas 3 kepindah, kita penarikan data nanti. Oh, nanti dulu, ini menarik juga ini karena ada yang bertanya kepada saya kemarin.
Berarti kalau orang tidak, katakanlah dia dapat tamatan SD tahun 2020, tahun 2010. Iya. Bertanya kepada saya, ini orang Lingga nih. Tiba-tiba mau ujian paket. 5 bulan menjelang ujian, nelpon, Pak saya mau ikut paket anak saya, itu nggak bisa. Nggak bisa langsung. Kecuali dia sudah terdaftar ya tadi. Dia terdaftar tempat lain. Pernah sekolah. SD-nya kan sudah pasti Tamat. punya nomor induk. Iya. SD-nya. SD. Tapi selama ini kan nggak sekolah. Kalau orang daftar paket, tadi kan sudah disebutkan syarat-syaratnya. Sekarang syarat PT, duit. Itu berapa biaya pendaftaran sampai biaya SPP sampai dapat ujian lah, dapat ijazah. Pada dasarnya kan kami itu tidak menentukan. Tidak menentukan. Tidak menentukan untuk kami ya. Untuk kita ya. Untuk kami ya, kami tidak menentukan dan itu lihat kemampuan. Kalau memang dia tidak mampu ya kita gratiskan. Kalau tidak mampu ya gratis. Tapi nanti kan dilihat, jangan ngaku-ngaku aja. Jangan pura-pura tidak mampu. Jadi itu kan doa. Ilmu ini kalau gratis kadang menakutkan. Iya. Jadi tergantung kemampuan. Kalau dia sudah daftar sama kita, dia mampu berapa, cicil. Andaikan mampu, artinya secara umum. Mungkin ada biaya formulir, SPP berapa biasa? Itu tidak bisa tentukan. Nggak bisa tentukan. Tidak bisa tentukan. Kami wali santri atau wali murid atau wali yang peserta paket, dia aja. Saya sanggup sekian Pak. Nah nanti dicicil. Jadi kan nanti orang bingung juga. Nanti dicicil. Berapa 50 juta? Kayak betul. 1 juta. Jadi kan walaupun ada dia tentu Pak, Nah, saya sekarang umumnya lah. misalnya saya 1,5 juta Pak, saya cicil misalnya kan. Saya 2 juta saya cicil Pak, gitu aja. Saya berapa Pak saya cicil. Tergantung orang lihat. Itu 2 juta dicicil maksudnya dalam berapa bulan? Ya sampai dia ujian lah, sebelum ujian. Tergantung kemampuan. Kemampuan dia. Artinya kalau misalnya ada orang mau ikut paket, modal 3 juta udah bisa ya? Mungkin lumayan sekali kan gitu. Kami ada cerita nih, ada yang gratis. Jadi ada anak-anak gratis dari anak tidak mampu. Ternyata ada nenek bukan nenek kandung, ternyata pemborong. Saya ngomong seperti itu, alhamdulillah dia berimpak untuk pondok 50 sak semen. Yang tadinya paket. Ini paket, dia paket A, digratiskan. Ini gratiskan. Ternyata neneknya datang, tapi sekali lagi bukan nenek kandung, nenek luar. Bahasa kita nenek luar. Orang punya uang, lihat pondok, akhirnya berimpak. Kan lebih, maka saya tidak mau menentukan. Lebih dari yang kita target. Paketnya gratis karena kita ikhlas. Ya. Ternyata ada yang lebih dari itu. Lebih itu, makanya kebanyakan Walaupun tidak harus dari dia duit. Dan dia lihat dia apa pondok gitu buat. Nah, iya. jadi saya tuh seperti itu. Soalnya kalau ada Pak kita bantu bangunan nih, karena kita sedang bangun. Oh kami bangun, maka tidak menentukan. Nah, kalau Pak udahlah Pak, saya bantu ini, saya bantu ini ya. Gitu. Selama ini Ustaznya kan sudah 2008 ya buka paket. Iya. 2000 berapa? 2008 lah mulai menggeraknya. Kalau dihitung-hitung sekarang ada nggak 500 orang yang sudah pernah ikut ujian di kita? Yang sudah ujian mungkin untuk wilayah Segulung, kalau calon mungkin sudah cukup. Udah ada yang lulus ya, yang lulus mungkin sudah di atas 2000. Luar biasa. 2000. Tapi dari SD, SMP, SMA kan? Iya betul yang pernah ikut ujian Iya, dari mungkin semua ya. tingkat. Ya, semua tingkat. Iya 2000. Kira-kira setahun Ustaz. Ada nggak sekarang yang alumni paket tuh misalnya? Ya yang secara umum mungkin sudah ada yang jadi bos, ada yang sudah jadi sarjana, mungkin ada pula yang sudah jadi anggota DPR. Dengar-dengar Anggota dewan sudah ada, jadi bos sudah ada, karena saya waktu pernah jalan-jalan di DPR ada, bos ada. Ya, waktu saya jalan-jalan di gedung Sumatera, saya jalan Batam Center, ada yang stop, Pak ikut saya nggak mau. Terakhir Bapak lupa ya, nggak siapa? Saya anak Bapak untuk paket ya. Dia sudah jadi bos, sudah jadi manajer. Kalau udah manajer, mobilnya lebih bagus. Lebih bagus dari kita. Nasib kan gitu kan. Iya. Seperti itu. Yang jadi tentara ada. Baru-baru ini tahun
2022 tadi kan sudah ada 2 orang jadi tentara. Berarti sebenarnya ijazah paket itu bisa apa saja tergantung yang bersangkutan. Bangsa mampu atau tidak. Oh. Nah, jadi yang tentara itu dulunya dia tahfidz 30 juz Berarti pesantren, tapi bukan tempat kita ya. Terakhir aja tempat kita. Dia ngambil ijazah, setelah ngambil ijazah dia ikut tes. Katanya karena itu ditarik oleh orang Kodam mungkin apa kan, karena tahu anaknya bagus. Tesnya itu sudah ada tanda ya, maksudnya anak ini mungkin prestasi ya. Prestasi karena dia hafal 30 juz. Tapi jazah paket. Setelah itu adiknya lagi angkatan laut. Jazah paket tidak melalui tes. Bukan tidak melalui prestasi karena adiknya nggak tamat sekolah pondoknya. Jadi dapat alhamdulillah kata. Jadi 2 beradik itu, satu angkatan darat, satu angkatan laut. Tapi ikutnya di kita. Iya, paket kita. Gitu kan. Jadi ternyata beliau ini sudah meluluskan dari semua tingkatan. Iya. Itu ya 2000-an. Ada yang sudah jadi sarjana, sudah jadi bos, sudah jadi anggota DPR. Memang sekarang ini semua memiliki kesempatan yang sama. Teman-temanku ini sebelum di-close ya, mana tahu ada yang berminat ikut ujian paket, bahkan ada rumah tahfidz, ya silahkan hubungi beliau. Nomornya bisa dilihat di YouTube ini. Saya kira itu Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu panjang umur dan lembaga Zam-Zam Darussalam semakin berkah tentunya. Dan kepada semua murid-murid Ustaz yang pernah lulus melalui paket diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ustaz. Tapi ada terakhir. Ini kan umum. Semua agama boleh. Jadi bukan Islamnya namanya kesetaraan ini. Mau agama apapun, tak ada agama boleh. Ya, artinya paket yang di tempat Ustaz ini semua agama. Semua. Kecuali rumah tahfidz pondok. Kecuali pondoknya ya. Yang pondoknya tersendiri. Kalau paketnya semua sama. Semua. Kan ini yang dimasuk distrik ya. Bukan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Jadi itu berarti semuanya ya. Semua ini. Mau agama apapun, ras apapun. Nah, kita sama bersama. Bahkan gurunya ada yang non muslim. Gurunya ya. Jadi nasionalis lah ya. Nasionalis ya, guru matematika kan kita cukup umum ya. Itu yang terang nanti jangan kalau kawan yang lain nonton. Gelang Mas Ustaz, mudah-mudahan manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.